Izin ya, saya menyimak video ini. Ini keterangan dari saudara tersangka Arigi ya di video Bang Buri. Nah, ini keren ya. Saya melihat di sini Arigi mengatakan salah tangkap. Baik, kita simak bersama, nanti kita bahas. Terima kasih Mas Puri ya. Saya izin menyimak video ini, luar biasa. Ini duluan yang masuk ke ini penetapan tersangka. Ini pun Seperti sama itu. salah tangkap ini. Seperti itu. Salah tangkap. Baik teman-teman dimanapun berada, saya melihat dua kasus ya. Kenapa melihat dua kasus? Karena ini kadang saya mendengar sering juga dicocok logikan. Terkait kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, dengan kasus Vina di Cirebon. Dan hampir 100% mengatakan berbeda kasusnya. Ya, saya juga melihat memang berbeda. Tapi ini banyak yang mencocok logikan. Apa itu? Garis bawahi katanya salah tangkap. Baik, teman-teman, korban salah tangkap. Kita bahas Peggy dulu ya. Korban salah tangkap Peggy alias Peron. Peggy Setiawan ini mengungkapkan bagaimana asal muasal keberaniannya berbicara di hadapan media, di hadapan publik saat konferensi pers dalam sebuah penangkapannya. Sebagai informasi yang sudah kita dapat terkait dengan momen konferensi pers penangkapan saudara Peggy atau Peron ini sempat viral di jagat maya, teman-teman. Pasalnya apa? Peggy Setiawan ini dengan begitu berani berbicara di hadapan media, di hadapan polisi, di hadapan penyidik ini di Polda Jabar. Ketika tengah para awak media ini meliput, dan di situ banyak penyidik, banyak polisi, Kabid Humas, ya kan, Dirkrimum. Tapi Peggy Setiawan ini berteriak bahwa dia tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Cukup ya? Cukup ya rekan. Oke. Ya. Nanti Ada lagi? nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tunggu agar tertib rekan-rekan. Ini saya melihat dari dua sisi. Kenapa? Karena banyak juga yang membahas yang mencocok logikan dengan kasus Vina Cirebon dengan kasus Subang ini. Akhirnya saya jadi penasaran juga ya. Ya, saya mohon maaf teman-teman, saya hanya mengikuti kasus Subang ini dan juga mengulasnya berdasarkan data dan juga jejak digital dan analisis video, dan juga memang sempat sedikitnya turun ke lapangan untuk mencari informasi-informasi dan juga mendekati saksi-saksi, apakah ada bocoran, apakah akan keceletot ngomongnya atau bagaimana. Ya kan? Dan memang banyak informasi-informasi yang sudah saya sampaikan kepada Polda Jabar dulu. Nah, teman-teman, berbeda dengan tersangka Abi antara Peggy ini. Ketika melihat dalam sebuah tayangan video ini, ketika konferensi pers digelar, tersangka Abi ini hanya tertunduk lesu dan diam 1000 bahasa. Memang saya heran juga ya. Kenapa saya heran? Sebagai warga masyarakat, sebab kadang saya sering juga mendengar di berbagai diskusi, berbagai pembahasan kasus Subang di media sosial yang lain, dan juga sering mendengar cocok logi dengan kasus Vina Cirebon bahwa Abi ini adalah salah tangkap. Seperti Peggy Setiawan alias Peron, katanya begitu, sama, salah tangkap. Nah, teman-teman, banyak juga yang bilang di sini komentar publik, di sini katanya Abi ini jarang bicara. Tapi masa sih sependiam seperti itu? Ya kan? Tidak berontak. Harusnya kan bergerak, berontak. Ya sedikitnya lah, gak apa-apa bro. Bebas di hadapan polisi, di hadapan penyidik, bebas berkata apapun, ya kan? Ini kan lagi digelar, tidak apa-apa. Nah, adapun ditanggapi oleh pejabat polisi atau tidak, kalau berontak kan seenggaknya publik ini kan tidak menilai seolah-olah pasrah, diam. Akhirnya
ketika saya melihat di berbagai seluruh komentar masyarakat yang mengikuti kasus ini negatif. Kok diam ya? Tidak seperti Peggy katanya. Coba lihat Peggy. Ini nih videonya. Di dalam video ini berontaknya tidak main-main teman-teman. Baik, kita kembali melihat Peggy. Usai bebas dari tahanan Polda Jabar, Peggy Setiawan alias Peron mengungkapkan asal muasal keberaniannya untuk melawan. Betul tidak? Nah, teman-teman nanti bisa dilihat di Kompas TV. Di sini pada bulan Juli 2024 tanggal 9 ya. Peggy Setiawan ini mengaku berani melawan lantaran dengan modal keyakinan. Betul, yakin. Di mana dia dengan yakin tidak pernah melakukan hal tindakan sekejam itu yang dituduhkan oleh polisi terhadapnya. Nah, kita bisa mungkin melihat dari Abi. Kalau yakin, kenapa enggak? Abi juga bisa seperti itu, memperlihatkan garangnya kepada publik, memperlihatkan gebrakannya kepada publik di hadapan polisi. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan. Seperti Peggy alias Peron ini. Kenapa saya membahas dua kasus ini? Karena banyak sering mendengar di telinga saya, menonton, menyimak, mencermati, banyak cocok logi. Di situ ada katanya salah tangkap. Nah, saya melihat kasus Subang dan kasus Vina ini saya sendiri ya jauh berbeda. Lalu, keyakinan saya jauh berbeda disandingkan lagi dengan komentar dari rekan-rekan netizen pemerhati kasus ini. Ternyata hampir 90,99% itu beda kasusnya. Ya, contohnya begini. Tersangka Abi atau tersangka Arigi mengatakan salah tangkap. Di dalam video ini saya menyimak di channelnya Bang Furi, Mas Furi Sang Pencari Keadilan. Dan selalu saya minta izin kalau mau membahasnya dalam video-videonya. Nah, apakah benar salah tangkap di kasus Subang ini? Lalu bagaimana dengan pengakuan dari sekian puluhan saksi-saksi di persidangan? Apakah pengakuan palsu setelah mereka disumpah di pengadilan? Kita lihat nanti, sebentar lagi mungkin akan ada persidangan saudara tersangka Abi ini. Apakah akan banyak lagi saksi-saksi? Luar biasa kasus ini. Baik, teman-teman, setelah kita bercerita sekian lama, akhirnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap peran bagaimana tersangka Abi Aulia atau inisial AA dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini yang terjadi pada 18 Agustus 2021 ini. Kemarin sudah digelar, yaitu konferensi pers. Dalam hal itu harusnya berontak, ngamuk, bagaimana ke? Tidak apa-apa, bebas. Karena punya keyakinan tidak bersalah. Betul kan? Kan itu yang diharapkan. Nah, berdasarkan hasil penyidikan, menurut kepolisian, tersangka Abi berperan membenturkan kepala korban Amalia ke dinding saat pembunuhan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 dini hari. Selain itu, dia juga menyiapkan mobil Alphard yang semula mengarah ke kebun menjadi menghadap ke jalan. Nah, ini teman-teman perannya sudah dikatakan dari Kabid Humas, peran tersangka Abi membenturkan kepala korban Amalia. Kemudian, mempersiapkan kendaraan mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun, diputar arah menghadap ke jalan. Kendaraan Alphard ini salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan juga menyimpan kedua jasad korban. Waduh, luar biasa. Gua jadi merinding ketika mendengar membenturkan seorang wanita, sahabat. Betul tidak? Kalau benar, ya kan? Nah, karena kita belum tahu nih sidangnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan menambahkan bagaimana peran Abi menyiapkan mobil terungkap karena sempat terjadi kemacetan di jalan raya di depan lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, Abi ternyata tidak terlalu pandai mengendarai mobil, ya kan? Nah, teman-teman, masih belajar, ya. Masih belajar, tidak terlalu pandai. Oke, Abi katanya menyebabkan kemacetan dan memicu kemarahan pengemudi angkot karena menghambat laju kendaraan lain. Ini merupakan saksi kunci Abi. Memang betul-betul berada di tempat kejadian perkara saat peristiwa terjadi.
menurut kepolisian. Sehingga rangkaian-rangkaian kesaksian ini yang kami kumpulkan katanya kemudian menjadi alat bukti sehingga berkas Abi dinyatakan lengkap atau P21. Kalau sudah P21, berarti ini akan menjelang nanti persidangan dan Abi akan menjadi terdakwa. Ada lagi saksi-saksi, ada lagi nanti mungkin ya di situ akan berperang antara tim dari Danu dan juga tim dari Pak Yosep atau YMAA, adu argumen, dan juga kan sampai saat ini Pak Yosep atau YMAA ini sama sekali tidak mengakui ya atas perbuatannya meskipun sudah divonis 20 tahun penjara, Abi sudah ditahan juga, Arigi sudah menjadi tersangka, Ibu Mimin sudah menjadi tersangka. Mereka mengatakan dari dulu yang saya dengar mereka kena fitnah.